Orang bilang segala sesuatu yang berlebihan bisa berbahaya. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ejakulasi setiap hari sebenarnya bisa menyelamatkan prostat Anda, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membantu Anda tidur lebih nyenyak, sementara pada saat yang sama secara diam-diam menghancurkan libido Anda dan membuat Anda lebih cemas dan ketergantungan dari sebelumnya. Saya Dr. Siti Nurhayati. Selama lebih dari 30 tahun saya telah bekerja dengan ribuan pria, sebagian besar berusia di atas 60 tahun yang masih ingin hidup, mencintai, dan merasa seperti seorang pria. Dan salah satu pertanyaan yang paling umum namun paling jarang dibicarakan yang saya dengar di klinik saya adalah ini, "Dok, apakah tidak apa-apa jika saya masih ejakulasi setiap hari?" Sekilas pertanyaan ini tampak sederhana, kenikmatan itu sehat, keintiman itu alami. Tapi inilah paradoksnya. Sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah dengar dari dokter mereka. Ejakulasi setiap hari bisa menyembuhkan sekaligus merugikan Anda, tergantung pada konteksnya. Ini bukan hitam atau putih, dan disinilah kebanyakan pria merasa bingung. Itulah mengapa hari ini saya akan memandu Anda melalui 5 manfaat nyata yang didukung sains dari ejakulasi setiap hari, dan 5 risiko yang sangat nyata yang bisa menghambat Anda, memengaruhi suasana hati, energi, dan bahkan performa seksual Anda. Dan menjelang akhir, saya akan mengungkapkan satu pola yang sering terlewatkan yang mungkin secara diam-diam menyabotase kepercayaan diri Anda di kamar tidur, bahkan jika semuanya tampak baik-baik saja di permukaan. Jadi tetaplah bersama saya karena memahami satu kebiasaan ini dapat mengubah cara Anda merasakan tubuh Anda selama sisa hidup Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya anjurkan Anda untuk menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah ketinggalan pelajaran kesehatan jujur berbasis sains lainnya yang dibuat khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, cukup ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, ketik 0. Saya selalu mendengarkan dan berusaha melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan manfaat pertama. Sebuah alasan kuat mengapa banyak pria melaporkan merasa lebih tenang dan seimbang setelah pelepasan harian, lonjakan hormon perasaan baik yang diproduksi tubuh Anda secara alami saat ejakulasi. 1. Meningkatkan hormon perasaan baik. Saya pernah memiliki pasien pria berusia 60-an, 70-an, bahkan akhir 80-an yang duduk di kantor saya dan dengan pelan mengakui, "Dok, akhir-akhir ini saya tidak selalu merasa menjadi diri sendiri. Saya tidak depresi, tapi ada yang terasa aneh." Dan setelah berbicara beberapa saat, kami akan berputar ke satu hal yang masih mereka lakukan secara teratur, bahkan jika mereka tidak membicarakannya, ejakulasi setiap hari. Apa yang sebagian besar dari mereka tidak sadari adalah bahwa satu tindakan ini sederhana, alami, sering dilakukan secara pribadi, mungkin memberi mereka lebih dari sekadar pelepasan fisik. Mungkin ini memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan tubuh dan pikiran mereka, keseimbangan hormonal. Setiap kali seorang pria berejakulasi, otaknya melepaskan kombinasi neurotransmitter yang kuat. Ada dopamin, zat kimia penghargaan yang memberi Anda lonjakan kepuasan. Lalu datang oksitosin, yang sering disebut hormon ikatan, yang merelakskan sistem saraf dan mengurangi kecemasan. Anda juga mendapatkan luapan endorfin, penghilang rasa sakit alami tubuh yang menciptakan rasa tenang dan bahkan euforia. Dan jangan lupakan serotonin yang membantu mengatur suasana hati dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Ini adalah koktail kimiawi yang secara harfiah mengubah kondisi mental Anda, seringkali dalam hitungan menit. Bagi pria yang lebih tua yang kadar hormonnya mungkin bergeser atau menurun, pelepasan ini menjadi lebih berharga. Ini bukan tentang mengejar kesenangan. Ini tentang memulihkan keseimbangan, tentang memberikan pikiran sebuah riset. Banyak pasien saya yang berejakulasi secara teratur melaporkan bahwa mereka merasa tidak mudah tersinggung, lebih terpusat, dan lebih siap menghadapi stres. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bagi sebagian orang, ini bekerja lebih baik daripada suplemen atau obat tidur yang dijual bebas. Tentu saja ini bukan pengganti untuk hubungan yang bermakna atau pekerjaan emosional yang lebih dalam, tetapi ini bisa menjadi bagian dari rutinitas yang sehat dan mendukung diri sendiri. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, "Itu bagus dok, tetapi adakah manfaat yang membantu saya tidur lebih baik juga?" Sebenarnya ya, manfaat kedua adalah salah satu yang telah membantu banyak pria akhirnya mendapatkan istirahat yang mereka dambakan. Mari kita bicarakan itu selanjutnya.
2. Meningkatkan kualitas tidur. Salah satu keluhan paling umum yang saya dengar dari pria di atas 60 tahun adalah, "Dok, saya tidak bisa tidur seperti dulu lagi." Mereka memberitahu saya bahwa mereka bangun 2, kadang 3 kali semalam. Mereka gelisah bolak-balik di tempat tidur, berbaring dengan pikiran yang berkecamuk, atau persendian yang sakit menunggu tidur datang. Dan banyak dari mereka merasa terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang, tetapi akhirnya mereka berbisik sesuatu seperti, "Anda tahu, saya tidur lebih nyenyak setelah Anda tahu," dan saya selalu tersenyum karena ya saya tahu, dan sains mendukung mereka. Ejakulasi baik melalui hubungan seks atau masturbasi, memicu pelepasan hormon yang disebut prolaktin. Hormon ini membanjiri sistem Anda segera setelah orgasme dan menimbulkan perasaan relaksasi dan kantuk alami. Ini adalah cara tubuh Anda mengatakan, "Kamu sudah cukup berusaha, sekarang istirahatlah." Dan ini sangat efektif. Prolaktin pada dasarnya memberitahu sistem saraf Anda untuk mematikan kebisingan, menurunkan respon stres dan memungkinkan Anda untuk terlelap dalam tidur yang lebih dalam dan memulihkan. Tapi bukan itu satu-satunya pemain. Ingat zat kimia perasaan baik yang kita bicarakan sebelumnya? Oksitosin, endorfin, dopamin. Mereka tidak hanya membuat Anda merasa baik, mereka secara aktif membantu mengurangi kortisol, hormon stres utama tubuh Anda. Pengurangan kortisol itu penting untuk bisa tertidur dan tetap tertidur, terutama bagi pria yang lebih tua yang stresnya seringkali tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Kekhawatiran tentang kesehatan, keluarga, keuangan, bahkan kesepian. Semua itu membebani pikiran di malam hari. Saya punya pasien yang setelah berjuang selama bertahun-tahun dengan tidur yang terputus-putus, mulai memasukkan pelepasan teratur ke dalam rutinitas malam mereka, bukan sebagai pemanjaan yang memalukan, tetapi sebagai strategi perawatan diri. Dan banyak dari mereka sekarang tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan merasa tidak terlalu berkabut secara mental sepanjang hari. Bagi pria yang telah mencoba alat bantu tidur, aplikasi meditasi, dan melatonin tanpa hasil, tindakan sederhana dan alami ini terkadang membuat semua perbedaan. Tentu saja saya selalu mengingatkan pasien saya bahwa ini hanyalah salah satu alat dalam kotak peralatan kita, tetapi ini adalah alat yang kuat dan itu tertanam dalam biologi Anda. Tidak perlu resep, hanya tubuh Anda yang melakukan apa yang dirancangnya. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa ejakulasi tidak hanya memengaruhi pikiran dan suasana hati Anda, tetapi sebenarnya memberi seluruh sistem peredaran darah Anda sebuah penyetelan? Benar sekali. Manfaat berikutnya berkaitan dengan aliran darah Anda dan itu mungkin lebih penting daripada yang Anda pikirkan. 3. Meningkatkan aliran darah dan kesehatan kardiovaskular. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki seorang pasien berusia awal 60-an yang datang untuk pemeriksaan rutin. Kondisinya cukup baik, tetap aktif, makan dengan wajar, tetapi tekanan darahnya mulai naik perlahan. Kami berbicara tentang perubahan gaya hidup, lebih banyak berjalan, mengurangi natrium, mengelola stres. Lalu setengah bercanda dia berkata, "Anda tahu apa yang benar-benar membuat jantung saya berdebar? Seks." Kami tertawa, tetapi saya mengatakan kepadanya sesuatu yang tidak disadari oleh kebanyakan pria. Ada kebenaran dalam lelucon itu. Ejakulasi, terutama ketika dipasangkan dengan gairah dan stimulasi, memicu serangkaian perubahan fisiologis dalam tubuh. Detak jantung Anda meningkat, napas Anda menjadi lebih dalam, otot-otot Anda menegang dan rileks. Dan yang paling penting, pembuluh darah Anda melebar. Proses yang disebut vasodilatasi ini memungkinkan darah mengalir lebih bebas ke seluruh tubuh. Dan itu tidak hanya terjadi di bawah sana. Kita berbicara tentang sirkulasi seluruh tubuh dari otak hingga kaki Anda. Bagi pria di atas 60 tahun ini sangat berarti. Seiring bertambahnya usia, arteri kita cenderung kaku dan sirkulasi kita secara alami menurun. Darah tidak bergerak seefisien dulu, yang dapat memengaruhi segalanya mulai dari memori hingga kesehatan sendi hingga tingkat energi. Tetapi aktivitas seksual teratur atau bahkan hanya gairah yang mengarah pada ejakulasi dapat memberikan sistem peredaran darah Anda latihan kecil namun signifikan. Ini seperti penyetelan ringan untuk jantung dan pembuluh darah. Seiring waktu, ini dapat mendukung tekanan darah yang lebih sehat dan bahkan dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Saya sering memberitahu pasien saya, tubuh Anda dirancang untuk menggerakkan darah. Ketika berhenti bergerak, masalah dimulai ejakulasi harian menjaga sistem itu tetap aktif. Ini mengingatkan sistem kardiovaskular Anda untuk tetap fleksibel, adaptif, dan responsif.
Dan meskipun tentu saja ini bukan pengganti untuk berjalan kaki, diet, atau pengobatan jika diperlukan, ini adalah cara alami untuk menjaga tonus vaskular yang sehat dan pengiriman oksigen ke seluruh tubuh Anda. Dan ada sudut lain untuk ini. Aliran darah yang baik adalah fondasi kesehatan seksual. Sistem yang sama yang memberi daya pada jantung Anda juga memberi daya pada ereksi Anda. Jika Anda menjaga sirkulasi tetap mengalir, Anda tidak hanya mendukung jantung Anda secara aktif mendukung fungsi seksual Anda juga. Sekarang jika itu terdengar mengesankan, tunggu sampai Anda mendengar apa yang ditemukan para ilmuwan tentang ejakulasi harian dan risiko kanker prostat. Manfaat berikutnya didukung oleh salah satu studi jangka panjang terbesar yang pernah dilakukan pada kesehatan pria, dan itu mungkin benar-benar mengubah cara Anda berpikir tentang melindungi prostat Anda. Empat, dapat mengurangi risiko kanker prostat. Saya tidak akan pernah melupakan percakapan yang saya lakukan dengan salah satu pasien lama saya, Pak Budi, 68 tahun, seorang pensiunan pemadam kebakaran. Dia duduk di seberang saya selama kunjungan rutin, sedikit mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya, "Dok, apa yang benar-benar bisa saya lakukan untuk menurunkan peluang saya terkena kanker prostat? Saya telah kehilangan 2 teman karena penyakit itu. Saya tidak ingin menjadi yang berikutnya." Itu adalah momen yang jujur, rentan, dan yang telah saya dengar berulang kali dalam suara begitu banyak pria seusianya. Apa yang saya katakan kepadanya bukanlah pil, itu bukan operasi. Itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sebagian besar pria sudah lakukan, tetapi mungkin tidak cukup sering untuk membuat perbedaan. Saya memberitahunya tentang salah satu temuan paling mengejutkan dalam penelitian kesehatan pria, sebuah studi skala besar dari Harvard yang mengikuti lebih dari 30.000 pria selama hampir 2 dekade. Kesimpulannya jelas, pria yang berejakulasi lebih sering, khususnya 21 kali atau lebih per bulan, memiliki risiko yang jauh lebih rendah terkena kanker prostat. Sekarang, jujur saja, angka itu mungkin tampak tinggi, terutama bagi seseorang di usia 60-an atau 70-an. Tetapi yang penting di sini bukanlah mencapai target. Ini tentang memahami prinsipnya. Ejakulasi tampaknya membantu membersihkan kelenjar prostat, membersihkan sisa-sisa seluler, cairan lama, dan kemungkinan zat karsinogenik yang jika tidak bisa menumpuk seiring waktu. Anggap saja seperti membersihkan filter sebuah mesin, menjaganya agar tidak tersumbat dan meradang. Proses ini membantu mengurangi stagnasi di dalam kelenjar yang diyakini beberapa peneliti berkontribusi pada peradangan dan seiring waktu mutasi seluler. Meskipun ejakulasi saja bukanlah perisai ajaib dan tentu saja genetika, diet, dan gaya hidup masih penting, ini adalah tindakan yang sangat sederhana yang mendukung kesehatan prostat dengan cara yang sangat nyata. Bagi pria seperti Pak Budi, gagasan bahwa sesuatu yang begitu alami dapat berfungsi sebagai tindakan pencegahan memberinya rasa kontrol. Itulah sesuatu yang selalu saya coba berikan kepada pasien saya. Kejelasan, kepercayaan diri, dan pilihan. Dan sementara melindungi prostat Anda sangat penting, ada manfaat lain dari ejakulasi harian yang sebagian besar pria tidak pernah kaitkan dengan kekuatan kekebalan tubuh. Namun sains menunjukkan hubungan yang mengejutkan antara aktivitas seksual dan kemampuan tubuh Anda untuk melawan penyakit. Jadi, mari kita lihat lebih dekat bagaimana kebiasaan harian ini sebenarnya dapat membantu menjaga Anda lebih sehat dengan cara yang jauh melampaui kamar tidur. 5. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bertahun-tahun yang lalu, saya memiliki seorang pasien bernama Pak Heru, seorang duda berusia 71 tahun yang sehat, aktif, dan sangat cerdas. Dia jarang pilek, sepertinya tidak pernah kelelahan, dan selalu bercanda bahwa dia memiliki sistem kekebalan tubuh seorang remaja. Suatu hari saat pemeriksaan lanjutan, saya bertanya kepadanya apa yang menurutnya membuatnya begitu tangguh. Dia bersandar tersenyum dan berkata, "Saya minum vitamin saya, dan saya juga merawat diri saya dengan cara lain." Dia tidak perlu mengatakan lebih banyak, saya tahu persis apa yang dia maksud. Ternyata Pak Heru mungkin telah memahami sesuatu yang sekarang mulai dipahami oleh sains. Ada semakin banyak bukti bahwa aktivitas seksual, terutama ejakulasi, dapat berdampak positif pada sistem kekebalan tubuh. Ketika Anda mencapai orgasme, tubuh Anda tidak hanya melepaskan hormon kesenangan. Ia juga meningkatkan kadar faktor kekebalan tertentu seperti imunoglobulin A atau disingkat IgA.
Antibodi ini memainkan peran penting dalam bertahan melawan bakteri dan virus, terutama di saluran pernapasan dan pencernaan Anda. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa pria yang melakukan aktivitas seksual secara teratur, baik dengan pasangan atau sendirian, sering menunjukkan kadar IgA yang lebih tinggi dalam air liur dan darah mereka. Itu berarti garis pertahanan pertama mereka terhadap infeksi secara alami lebih kuat. Tambahkan lagi efek peredam stres dari orgasme, kortisol yang lebih rendah, endorfin yang meningkat, dan peradangan yang berkurang, dan Anda akan melihat sistem kekebalan yang didukung dengan baik, yang berfungsi lebih efisien secara keseluruhan. Bagi pria yang lebih tua yang sistem kekebalannya sudah bekerja lebih keras untuk melindungi tubuh dari penurunan terkait usia, ini lebih dari sekadar keuntungan. Ini adalah bentuk pemeliharaan yang tidak berasal dari botol pil, tetapi dari dalam diri sendiri. Dan saya telah melihatnya dalam praktik saya. Pria yang tetap aktif secara seksual, bahkan hanya dengan diri mereka sendiri, seringkali tampaknya pulih lebih cepat dari penyakit, tidur lebih nyenyak, dan mengalami lebih sedikit gejala stres kronis. Sekarang, apakah ini berarti ejakulasi adalah obat rahasia untuk flu biasa? Tentu saja tidak, tetapi ini menyoroti kebenaran yang kuat. Kesehatan seksual Anda sangat terhubung dengan kesehatan total Anda. Sistem kekebalan Anda, suasana hati Anda, jantung Anda, semuanya merespons cara Anda memperlakukan tubuh Anda, termasuk cara Anda terlibat dengan kesenangan. Tetapi sekarang setelah kita membahas sisi positifnya, saatnya kita melihat sisi lain dari kebiasaan ini. Karena meskipun ejakulasi harian memiliki manfaat yang jelas, itu juga bisa membawa risiko tersembunyi, terutama ketika menjadi terlalu sering, terlalu cepat, atau didorong secara emosional. Di bagian selanjutnya kita akan menjelajahi 5 potensi kerugian yang tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan pria sampai hal itu mulai memengaruhi performa, energi, atau bahkan ketenangan pikiran mereka. 1. Bisa menjadi kompulsi psikologis. Belum lama ini saya bercakap-cakap dengan seorang pasien bernama Pak Surya. Dia berusia 66 tahun, baru saja pensiun dan tinggal sendirian untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Di atas kertas dia baik-baik saja, tekanan darah terkontrol, kolesterol stabil, masih berjalan setiap pagi. Tetapi saat kami duduk dan berbicara, dia menjadi diam dan akhirnya berkata, "Dok, saya pikir saya melakukannya terlalu banyak dan saya tidak yakin lagi mengapa." Dia berbicara tentang masturbasi dan rasa bersalah dalam suaranya nyata. Ini lebih umum daripada yang dipikirkan banyak orang. Ketika seorang pria berejakulasi setiap hari dan terutama jika dia merasa terdorong untuk melakukannya pada waktu-waktu tertentu atau merasa tidak nyaman jika melewatkan satu hari, itu bisa menandakan lebih dari sekadar libido tinggi. Ini mungkin menunjukkan pola perilaku yang telah bergeser dari rutinitas menjadi ketergantungan. Dan seiring waktu, apa yang dulu terasa seperti bagian alami dari kehidupan dapat secara diam-diam berubah menjadi sesuatu yang terasa perlu hanya untuk melewati hari. Ada perbedaan antara kenikmatan dan kompulsi. Yang pertama datang dengan rasa pilihan. Yang kedua dengan rasa urgensi. Jika ejakulasi menjadi sesuatu yang Anda lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan, baik emosional, mental, atau fisik, itu bisa mulai mengambil karakteristik yang sama seperti mekanisme coping lainnya. Dan seperti makan berlebihan atau belanja berlebihan, itu dapat menciptakan siklus kelegaan sementara yang diikuti oleh rasa bersalah atau malu yang berkepanjangan. Ini bukan tentang moralitas, ini tentang keseimbangan. Saya selalu mengingatkan pasien saya bahwa seksualitas harus terasa seperti bagian hidup yang terintegrasi dan memuaskan, bukan ritual rahasia yang membuat Anda merasa terjebak atau seperti Anda bersembunyi dari emosi Anda sendiri. Ketika garis itu menjadi kabur, mungkin inilah saatnya untuk bertanya, apakah saya yang mengendalikan ini atau ini yang mengendalikan saya? Dan ketika ejakulasi harian mulai mengganggu hubungan, tanggung jawab pribadi, atau kemampuan Anda untuk berkonsentrasi dan tetap hadir, itu tidak lagi tidak berbahaya. Itu tidak berarti Anda harus berhenti sama sekali, tetapi itu mungkin berarti Anda perlu mundur dan menilai kembali mengapa itu menjadi begitu sentral dalam ritme harian Anda. Namun, tidak semua bahaya adalah tentang perilaku. Terkadang kekhawatiran sebenarnya bukan tentang seberapa sering Anda berejakulasi, tetapi mengapa Anda melakukannya. Banyak pria menggunakannya untuk menenangkan diri, untuk mematikan rasa sakit emosional, kesedihan, atau kesepian.
Di bagian selanjutnya kita akan menjelajahi bagaimana ejakulasi harian dapat menjadi penopang emosional yang tersembunyi dan mengapa hal itu dapat secara diam-diam mengikis kesejahteraan Anda jika tidak ditangani. 2. Bisa digunakan sebagai penopang emosional. Ada sebuah momen yang saya ingat dengan jelas. Seorang pria berusia 70-an duduk di seberang saya di ruang periksa yang sunyi. Suaranya stabil tetapi matanya menceritakan kisah yang berbeda. Saya bahkan tidak berpikir saya menikmatinya lagi, katanya lembut, tapi itu satu-satunya hal yang membuat kesepian hilang. Momen itu membekas pada saya karena itu bukan benar-benar tentang seks. Itu tentang rasa sakit. Bagi banyak pria, terutama mereka yang beradaptasi dengan masa pensiun, kesedihan, perceraian, atau isolasi yang bisa datang seiring bertambahnya usia, ejakulasi menjadi lebih dari sekadar tindakan fisik. Itu menjadi cara untuk mengatasi masalah, pelarian singkat dari kesedihan, kecemasan, kegelisahan, atau bahkan kebosanan. Pelepasan itu membawa kelegaan dan untuk sementara waktu, segalanya terasa lebih mudah, lebih tenang, lebih sunyi. Tetapi ketika kelegaan itu memudar, emosi yang mendasarinya tetap ada dan siklusnya pun berulang. Ejakulasi memicu zat kimia otak yang sama yang menyala saat makan untuk menenangkan diri, penggunaan alkohol atau berjudi. Dopamin, serotonin, oksitosin, semuanya adalah bagian dari sistem penghargaan. Dan meskipun zat kimia ini alami dan bahkan sehat dalam konteks yang tepat, ketika digunakan untuk menutupi rasa sakit emosional daripada memprosesnya, efek jangka panjangnya bisa merusak secara diam-diam. Ini menjadi semacam anestesi emosional. Masalahnya bukan pada tindakannya itu sendiri, masalahnya adalah ketika ejakulasi menjadi metode utama atau satu-satunya untuk menghadapi momen-momen sulit dalam hidup. Saat itulah, ia berhenti menjadi perawatan diri dan mulai menjadi penghindaran. Saya telah bertemu terlalu banyak pria yang telah bertahun-tahun tidak memberitahu siapapun betapa kesepiannya mereka sebenarnya. Yang menggunakan pelepasan seksual mereka bukan sebagai kesenangan tetapi sebagai perlindungan dari emosi mereka sendiri. Dan terlebih lagi, kelegaannya menjadi lebih singkat, kesepian kembali lebih cepat, dan akhirnya mati rasa emosional dapat menyebar ke area lain, ke dalam hubungan, hobi, bahkan harga diri. Saat itulah para pria memberitahu saya tidak merasa seperti diri saya lagi, dan mereka tidak tahu mengapa. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi apa yang Anda rasakan tanpa menghindarinya. Dan ada alat yang lebih baik, berbicara dengan seseorang, berjalan di luar, menjadi sukarelawan, terhubung kembali dengan tujuan. Kesenangan seharusnya menjadi bagian dari hidup Anda, bukan tempat persembunyian darinya. Tetapi ketergantungan emosional bukan satu-satunya kekhawatiran. Ejakulasi harian juga dapat memiliki efek fisik yang halus, terutama ketika menyangkut sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pria yang lebih tua, kesuburan. Di bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana pelepasan yang sering mungkin benar-benar menurunkan jumlah sperma Anda dan kapan hal itu bisa lebih penting daripada yang Anda pikirkan. 3. Penurunan kuantitas sperma dalam air mani. Beberapa bulan yang lalu, saya memiliki seorang pria berusia awal 60-an yang duduk di kantor saya bersama istrinya. Mereka baru saja menikah lagi dan meskipun usia mereka berharap untuk memulai sebuah keluarga melalui IVF. Dia sehat, aktif, dan bahkan bercanda tentang merasa lebih muda dari sebelumnya. Tetapi ketika hasil analisis air maninya kembali, dia menatap saya dengan kebingungan. Dok, mengapa jumlah sperma saya sangat rendah? Saya merasa hebat. Kami sering mencoba, dan disitulah masalahnya mungkin dimulai. Banyak pria tidak menyadari bahwa meskipun ejakulasi adalah fungsi normal yang sehat, tubuh masih membutuhkan waktu untuk memproduksi dan mengisi kembali sperma. Produksi sperma berlangsung terus-menerus, tetapi tidak instan. Diperlukan waktu antara 48 hingga 72 jam bagi cadangan sperma untuk pulih sepenuhnya. Ketika seorang pria berjakulasi setiap hari, terutama dalam jangka waktu yang lama, volume air mani mungkin tetap relatif konsisten, tetapi konsentrasi sperma di dalam cairan itu cenderung menurun. Sekarang bagi kebanyakan pria di usia 60-an, kesuburan mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama. Banyak yang sudah melewati titik ingin memiliki anak atau mungkin keluarga mereka sudah dewasa, tetapi bagi yang lain seperti pasien saya, itu masih penting. Apakah mereka menikah lagi menggunakan metode reproduksi berbantu atau hanya ingin pilihan untuk hamil di kemudian hari? Ejakulasi yang sering dapat secara diam-diam mengurangi peluang keberhasilan mereka. Ini bukan tentang berpantang sepenuhnya, ini tentang memberi jarak.
Bagi pria yang mencoba untuk hamil, saya sering merekomendasikan untuk memberikan jeda 2 hingga 3 hari antara ejakulasi. Ini memberi tubuh waktu untuk membangun tidak hanya volume tetapi juga kualitas. Jumlah sperma yang lebih tinggi, motilitas yang lebih kuat, dan peluang pembuahan yang lebih baik. Bahkan jika Anda tidak mencoba untuk memiliki anak, poin ini masih berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, tubuh kita merespons ritme dan keseimbangan. Ketika kita mendorong terlalu keras, bahkan dengan perilaku alami, sistem yang mendukung kita bisa mulai tegang. Terkadang bukan hanya seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa sering dan dengan tujuan apa. Dan saat kita berbicara tentang keseimbangan, ada efek samping lain dari ejakulasi harian yang seringkali mengejutkan para pria. Sesuatu yang tidak memengaruhi sperma atau hormon secara langsung, tetapi hasrat Anda sendiri. Jika Anda pernah merasa kurang tertarik pada seks meskipun sering beraktivitas, poin berikutnya mungkin menjelaskan mengapa percikan alami Anda mulai meredup. Mari kita lihat lebih dekat. 4. Penurunan libido seiring waktu. Beberapa tahun yang lalu saya memiliki seorang pasien bernama Pak Santoso, 67 tahun, pensiunan kepala sekolah, kakek yang bangga, dan menurut semua orang adalah pria yang sehat. Tetapi sesuatu telah berubah. Dia menatap saya suatu sore dan berkata, "Dok, saya masih melakukannya, tetapi saya tidak merasakan percikan itu lagi. Dulu saya menantikannya, sekarang saya tidak tahu, rasanya otomatis." Kejujuran itu sangat menyentuh saya karena di balik kata-kata itu ada sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh banyak pria yang lebih tua dengan lantang. Mereka melakukan segalanya dengan benar, tetapi keinginan itu memudar. Libido bukan hanya tentang kadar testosteron atau kesehatan fisik. Ini tentang hasrat antisipasi, percikan diam-diam dari menantikan keintiman. Tetapi ketika ejakulasi menjadi kebiasaan sehari-hari, terutama karena rutinitas, peredam stres, atau bahkan kebosanan, sesuatu bergeser. Sistem penghargaan otak yang berkembang dengan kebaruan dan kontras mulai tumpul. Ketika dopamin dipicu terlalu sering dengan cara yang sama dan dapat diprediksi, otak mulai merespons dengan intensitas yang lebih sedikit. Apa yang dulu terasa menarik menjadi diredam. Ini dikenal sebagai desensitisasi. Otak Anda prosta berhenti bereaksi terhadap apa yang dulu membuatnya bersemangat. Dan bagi banyak pria, pergeseran itu terjadi begitu bertahap, mereka bahkan tidak menyadarinya sampai mereka kehilangan minat pada seks dengan pasangan atau merasa terputus dari gairah mereka sendiri. Tubuhnya masih berfungsi, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Penting untuk dipahami bahwa ini tidak berarti ada yang salah dengan Anda. Itu hanya berarti sistem Anda perlu diatur ulang. Saya sering merekomendasikan istirahat singkat, beberapa hari, kadang-kadang 1 atau 2 minggu, hanya untuk membiarkan otak mengkalibrasi ulang. Selama waktu itu, terlibatlah dalam sentuhan tanpa ekspektasi, temukan kembali koneksi atau bahkan kunjungi kembali kenangan lama yang pernah membangkitkan hasrat. Anda akan terkejut betapa cepatnya percikan itu bisa kembali ketika Anda memberinya ruang untuk bernapas. Dan ada faktor lain yang berperan di sini, sesuatu yang tidak hanya memengaruhi hasrat tetapi juga performa. Karena ketika ejakulasi terburu-buru, diulang, atau dilakukan karena kebiasaan daripada koneksi, itu dapat mulai mengkondisikan tubuh Anda untuk kecepatan, bukan daya tahan. Di bagian terakhir, kita akan berbicara tentang bagaimana ejakulasi harian, terutama melalui stimulasi yang cepat dan berulang, dapat berkontribusi pada pelepasan dini dan bahkan memengaruhi kemampuan Anda untuk tetap keras saat itu paling penting. Mari kita uraikan itu selanjutnya. 5. Berkontribusi pada ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Belum lama ini, seorang pria berusia akhir 60-an, sebut saja Pak Widodo, duduk di seberang saya gelisah memainkan resleting jaketnya. Setelah jeda yang lama dia berkata, "Dok, saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Ketika saya sendirian, saya selesai dalam hitungan detik dan dengan pasangan saya, itu bahkan lebih cepat. Terkadang saya tidak bisa tetap keras, cukup lama untuk sesuatu yang bermakna terjadi." Ini memalukan, suaranya pecah pada kata terakhir itu. Apa yang digambarkan oleh Pak Widodo adalah sesuatu yang saya dengar jauh lebih sering daripada yang disadari kebanyakan pria. Ejakulasi seperti apapun di dalam tubuh mengikuti pola. Ketika Anda melatih tubuh Anda hari demi hari untuk mencapai klimaks dengan cepat, sistem saraf Anda mempelajari ritme itu. Seiring waktu, itu menjadi terkondisi. Dan terutama jika Anda bermasturbasi dengan cepat dengan sedikit peningkatan atau variasi, tubuh Anda beradaptasi dengan kecepatan itu.
Ini seperti berlatih untuk lari cepat, bukan maraton. Hasilnya ketika Anda akhirnya berada dalam momen yang nyata dan terhubung dengan orang lain, tubuh Anda bereaksi secara otomatis dan seringkali terlalu cepat. Kebiasaan yang sama juga dapat mengikis kepercayaan diri Anda. Jika Anda mulai khawatir tentang apakah Anda akan bertahan cukup lama, stres itu sendiri dapat memicu kecemasan performa. Dan ketika pikiran menjadi cemas, tubuh seringkali mengikutinya. Anda mungkin melihat kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ereksi, bukan karena ada sesuatu yang rusak secara fisik, tetapi karena ketakutan telah secara diam-diam mengambil alih momen tersebut. Ini menjadi sebuah siklus. Terburu-buru, selesai, frustrasi, ulangi. Dan semakin sering itu terjadi, semakin sulit untuk dipatahkan. Banyak pria kemudian menghindari keintiman sama sekali. Bukan karena mereka kehilangan minat, tetapi karena mereka takut akan mengecewakan pasangan mereka. Ketakutan itu bisa menghancurkan tidak hanya bagi hubungan, tetapi juga bagi harga diri seorang pria. Tapi inilah kabar baiknya, siklus ini bisa dibalik. Dengan waktu, kesabaran, dan beberapa perubahan dalam cara Anda mendekati stimulasi, Anda dapat melatih kembali tubuh Anda untuk merespons secara berbeda. Banyak pasien saya terkejut dengan betapa lebih baiknya keadaan setelah mereka melambat, terhubung kembali dengan niat, dan memberi diri mereka ruang untuk mempelajari kembali kesenangan dengan cara yang lebih seimbang. Sekarang setelah Anda melihat kedua sisi dari kebiasaan ini, manfaat dan risikonya, Anda mungkin bertanya-tanya di mana batas antara sehat dan berbahaya, dan bagaimana Anda tahu apa yang tepat untuk tubuh Anda. Di bagian terakhir, saya akan memandu Anda melalui cara sederhana untuk menemukan keseimbangan Anda dan berbagi wawasan yang kuat yang telah membantu ribuan pria merasa lebih terkendali, lebih terhubung, dan lebih hidup. Mari kita rangkum semuanya. Kesimpulan, menemukan keseimbangan Anda sendiri. Jika ada satu hal yang telah saya pelajari selama lebih dari 3 dekade bekerja dengan pria, itu adalah bahwa tidak ada dua tubuh dan tidak ada dua kehidupan yang persis sama. Apa yang membawa kelegaan bagi satu pria mungkin membawa stres bagi pria lain. Apa yang membantu seseorang tetap membumi mungkin membuat orang lain merasa terputus. Itulah mengapa ketika kita berbicara tentang sesuatu yang sangat pribadi seperti ejakulasi harian, jawabannya tidak hitam atau putih. Ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang menemukan keseimbangan Anda. Kita telah membahas banyak hal di sini hari ini. Di satu sisi, kita telah melihat bahwa ejakulasi harian dapat menawarkan manfaat nyata yang terukur. Ini dapat mengangkat suasana hati Anda, membantu Anda tidur lebih baik, mendukung aliran darah yang sehat, mengurangi risiko kanker prostat, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan Anda. Bagi banyak pria yang lebih tua, terutama mereka yang menjalani hidup sendirian atau mengelola stres, pelepasan itu bisa menenangkan sekaligus merevitalisasi. Rasanya seperti kembali ke sesuatu yang akrab, sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa mereka masih sangat hidup. Tetapi di sisi lain kita telah melihat bagaimana kebiasaan yang sama itu dapat secara diam-diam menjadi penopang. Ini bisa tergelincir menjadi kompulsi, mematikan emosi yang sulit, menurunkan kualitas sperma bagi mereka yang masih mempertimbangkan untuk menjadi ayah, menumpulkan keinginan untuk keintiman sejati, dan bahkan mengubah kabel sistem saraf dengan cara yang membuat performa yang langgeng menjadi lebih sulit seiring waktu. Hal yang dulu membawa kelegaan bisa, jika dibiarkan, menciptakan sumber frustrasinya sendiri. Jadi, di mana posisi Anda? Itulah pertanyaan terpenting karena jawabannya tidak datang dari saya. Itu datang dari bagaimana perasaan Anda di kulit Anda sendiri. Apakah rutinitas harian Anda membuat Anda merasa rileks, beristirahat, lebih terpusat, atau apakah Anda merasa terkuras, terputus, bahkan mungkin sedikit malu sesudahnya? Itulah kompas Anda. Tubuh Anda selalu memberi Anda sinyal. Tantangannya adalah belajar bagaimana mendengarkan. Dan jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, saya akan meninggalkan Anda dengan ini. Ambil jeda sejenak, bukan karena ada yang salah, tetapi untuk memeriksa diri sendiri. Pelan-pelan. Lihat bagaimana tubuh Anda merespons. Jelajahi bagaimana rasanya memilih daripada bereaksi. Anda mungkin terkejut dengan apa yang muncul. Anda tidak rusak, Anda tidak terlalu tua. Dan Anda tidak sendirian dalam semua ini. Anda adalah seorang pria yang terus bergerak, masih belajar, masih menyesuaikan diri, masih menjadi. Dan itu sendiri adalah sesuatu yang pantas untuk dihormati.
Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Saya harap ini memberi Anda kejelasan, dorongan, dan rasa koneksi yang lebih dalam dengan kesehatan Anda, pilihan Anda, dan diri Anda sendiri. Jika video ini memberi Anda sesuatu untuk dipikirkan, jika itu membantu Anda merasa sedikit lebih terinformasi, lebih percaya diri, atau hanya lebih dimengerti, saya akan sangat berterima kasih jika Anda memberikan acungan jempol like. Ini mungkin tampak seperti tindakan kecil, tetapi ini memberitahu YouTube bahwa konten yang jujur dan berfokus pada kesehatan ini penting, dan itu membantu lebih banyak pria seperti Anda menemukannya. Jangan ragu untuk membagikan video ini dengan seseorang dalam hidup Anda yang mungkin mendapat manfaat, seorang teman, saudara, atau pasangan. Terkadang percakapan terpenting dimulai hanya dengan menekan kirim, dan saya ingin sekali mendengar dari Anda. Apakah ada sesuatu dalam video ini yang benar-benar beresonansi? Atau mungkin sesuatu yang masih Anda pertanyakan? Tinggalkan komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar dan saya selalu melakukan yang terbaik untuk merespons dan membimbing percakapan ke arah yang bermakna. Terakhir, jika Anda percaya pada misi di balik saluran ini, jika Anda ingin mendukung pekerjaan yang saya lakukan dalam membuat konten yang nyata, terhormat, dan berakar pada sains, pertimbangkan untuk memberikan donasi kecil. Setiap bantuan membantu saya terus memproduksi video tanpa tekanan atau sponsor dari luar. Anda akan menemukan tautan donasi di bawah ini. Terima kasih atas kepercayaan, waktu, dan kesediaan Anda untuk terus belajar. Kita menjalani ini bersama-sama dan saya merasa terhormat menjadi bagian dari perjalanan Anda. Tetaplah ingin tahu, tetaplah kuat, dan jagalah diri Anda.